digusur, yang kelima digusur karena dia berjualan. Nah ini kan perlu pendampingan secara secara hukum agar bisa berhadapan, karena ini kan sudah berhadapan dengan hukum. Apakah itu tentang dia melanggar peraturan daerah atau undang-undang. Nah terkadang masyarakat ini enggan dia memakai advokat karena lebih banyak pengeluaran katanya kan. Ngeri kali bang sekarang advokat ini, kita minta permohonan payah, nanti ujung-ujungnya orang tua 86 katanya kan. Nah ini Peradi macam mana melihat ini bang? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Kali ini kita bertemu lagi di dalam ngobrol bareng Orbit di channel YouTube Medan Orbit. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Agus Azwir SHM, Ketua Persatuan Advokat Indonesia Kota Medan yang baru saja terpilih. Beberapa hari yang lalu kita akan berbincang dengan Bang Agus tentang program beliau selama menjadi Ketua Peradi, serta nanti kita akan ngobrolin juga tentang regulasi-regulasi dan penegakan hukum yang ada di Kota Medan dan umumnya di Indonesia. Assalamualaikum Bang Agus. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Sehat-sehat kan? Sehat. Jadi nampaknya melalui pertarungan yang kemarin agak sengit, sekarang udah agak tenang nih Bang. Oh iya. Sudah ya istirahat lah ya. Istirahat ya. Istirahat sudah cukup lah. Panjang nampaknya mana dari debat kandidat, dari mengapa ya Bang, yang mengkonsultasikan pemilih, dan terakhir kemarin itu pemilihan. Ya. Apa yang akan Bang lakukan Bang ke depan ini setelah terpilih dalam rangka sebagai Ketua Peradi di Kota Medan Bang? Ya. Terima kasih Bang Syafi. Memang persiapan kita menuju Mustaq Peradi ini cukup alot ya, karena ada 4 pasangan calon ketua yang bertarung di dalam Mustaq ketiga Peradi 2022 ini. Tapi kemarin Sabtu sudah berhasil dilaksanakan secara sukses. Ini adalah peran juga dari ketua lama yang sudah dimisioner, Pak Charles Sulalai, dan para SCOC dari panitia. Jadi kita sangat berterima kasih bahwa Mustaq Peradi Medan ketiga ini berhasil selesai dengan sukses dan terpilih ketua. Kebetulan saya sebagai ketua yang terpilih pada saat itu dengan suara yang signifikan, dan semua saya berpikir bahwa ini adalah calon-calon terbaik dari Peradi Medan. Ya, jadi kita sesuai visi misi kita yang sudah kita sampaikan pada debat calon ketua. Nah, kita telah menyampaikan bahwa visi kita adalah Peradi sebagai cabang organisasi profesi advokat yang disegani di Indonesia, karena memang Peradi ini selalu membuat hal-hal yang baru yang menimbulkan semangat bagi para advokat atau Dewan Pimpinan Cabang yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Dewan Pimpinan Nasional. Nah, maka kita berani menyatakan bahwa kita adalah satu cabang organisasi yang dibilang yang sangat disegani di Indonesia ini. Ya, kita visi kita akan meningkatkan sumber daya manusia advokat supaya lebih profesional, ya, berkualitas, unggul, berkarakter, ya, berintegritas dan bertanggung jawab dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Nah, jadi sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, misi-misi kita adalah meningkatkan ya, fungsi dari Gedung Peradi yang sekarang ini, supaya ini ada menjadikan pusat
informasi, pusat data, telekomunikasi, informasi antara para anggota. Radio. Ya, dan yang paling baru itu nanti kita usahakan bahwa Gedung Pradi ini menjadi suatu virtual office bagi advokat-advokat muda yang mungkin belum ada kantor, jadi mereka bisa berkantor di sini secara virtual lah ya. Ya, kita atur mereka. Yang penting mereka bisa mengembangkan diri gitu. Nah, kemudian misi-misi kita lainnya adalah memang kita akan meningkatkan kualitas advokat di Kota Medan, Sumatera Utara ini ya dengan melaksanakan pendidikan lanjutan. Ya, kita buat nanti pelatihan-pelatihan ya. Kemudian seminar-seminar, diskusi ilmiah, kemudian pelatihan spesialisasi ya supaya advokat kita punya keahlian, keterampilan yang tersendiri yang mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tergantung kita serahkan ke advokatnya yang mana dia mau ambil jalur mana, Bang? Ya. Pelatihan apa ya? Ya. Baik, pemirsa Orbit, kita rehat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Orbit, kita kembali lagi dengan Dr. Agus Azwir, Ketua Pradi Medan terpilih periode 2022-2027. Bang Agus, ini kan anggota Pradi Medan ini tercatat ada 1.755 orang. Ya. Nah, dengan anggota yang banyak ini, Abang sebagai pimpinan, bagaimana Abang mau meningkatkan kualitas sumber daya sesuai dengan visi misi Abang tadi dengan segala bentuk persoalan yang ada di Kota Medan? Apalagi kita melihat Medan ini kan gudangnya advokat yang sangat beken-beken ya kan, bahkan sampai juga ke Indonesia nih kan. Nah, bagaimana Abang mau meningkatkan kualitas mereka supaya benar-benar menjadi advokat yang handal? Baik, terima kasih Bang Sepi. Jadi kita mewujudkan visi misi kita dengan jumlah advokat yang hampir 2.000 ini, ya kita mempunyai cara-cara mungkin ya, kita akan beri kebebasan kepada para advokat untuk memilih, meningkatkan keterampilannya, bagaimana dia ingin lebih sejahtera ya dalam berprofesi sebagai advokat, maka akan kita berikan kebebasan kepada dia untuk memilih yang mana akan diambilnya. Apakah nanti dia misalnya mau menjadi kurator, apakah menjadi arbiter misalnya, apakah menjadi konsultan haki. Nah, itu semua kita kembalikan kepada para advokat. Yang paling penting adalah tujuan utama dalam peningkatan kualitas advokat ini adalah meningkatnya kualitas para advokat, kualitas profesionalisme dia, kemudian dia menjadi unggul, ya, menjadi lebih berkarakter dan lebih bertanggung jawab kepada kliennya atau masyarakat pencari jasa hukum. Nah, kan adanya nanti Abang bilang tadi akan membuat pelatihan-pelatihan ya terhadap peningkatan lanjutan ya. Pada itu seperti apa Bang yang rencana kita mau kita lakukan ke depan? Pendidikan lanjutan itu nanti akan kita kerjasamakan dengan universitas-universitas ya, fakultas-fakultas hukum, dengan lembaga-lembaga profesi lainnya ya. Nah, kita akan kerjasamakan ya, lintas profesi misalnya. Nah, kita akan misalnya kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia supaya kita bisa saling bertukar informasi, ada informasi yang baru gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan. Nah, yang penting meningkat kesejahteraan para advokat ini supaya dia juga dalam melakukan kegiatan tugas-tugas, nah, dia lebih terampil, lebih percaya diri dan lebih bertanggung jawab. Gitu. Ada nggak Bang terdeteksi kita advokat yang tak pernah beracara kayak gitu? Banyak juga. Wah, ini banyak juga. Jadi dari 1.700
sekian itu, Ah, kami memprediksikan 1.000 aktif. ini aktif yang beracara ya? Ya, yang beracara di setiap Di pengadilan, pengadilan. pengadilan negeri Medan, ya, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan-pengadilan negeri lain di sekitar. Nah, Gitu ya. sisanya kita deteksi tidak aktif. Mereka bergabung di misalnya di HRD perusahaan, ya. Oh, konsultan hukum Legal apalah ya di konsultan, perusahaan-perusahaan ya. Ya, perusahaan-perusahaan. Nah, itu aktif juga itu ya, walaupun tidak beracara ya. Ya, Kita hitung aktif lah ya. Aktif, kategori aktif. Oh. Dan mereka itu punya juga suatu komunitas, ya, bisa berkomunikasi. Nah, nanti kita coba membuat format bagaimana mereka juga bisa memberi informasi-informasi, bisa hukum ketenaga kerjaan gitu ya. Sehingga kita ini saling berkomunikasi lah, menjadi pusat informasi ya, pusat sharing informasi. Jadi mudah-mudahan ke depan gedung Peradi kita ini semakin ramai ya, semakin ramai supaya orang juga menjadi pusat dari Informasi hukum lah ya Bang. informasi hukum. Berarti Peradi gedung ini akan dimanfaatkan sebagai gedung komunikasi sama advokat ya di Medan ya? Ya, ini pusat data, pusat komunikasi ya, sharing informasi supaya kita tidak putus lah hubungan. Karena kita punya ya ini komunitas ya, habitat profesi kita tidak bisa meninggalkan karena paling tidak kita mendapat apalah ya, pergaulan silaturahmi supaya kita jangan ketinggalan informasi, ketinggalan teknologi, ketinggalan ilmu-ilmu baru gitu ya. Selalu kita update. Iya. Ya, Karena perusahaan hukum ini akan terus berkembang. Bang. ya, akan terus berkembang. Nah, biasanya kan lebih cepat perkembangan masyarakat daripada hukum ini. Jadi kita harus mengikuti semua. Nah, terus Bang bagaimana dengan perlindungan advokat Bang ke depan ini? Nah. Kita kan tidak bisa memungkiri juga bahwasanya advokat ini adalah sangat rentan dengan ancaman-ancaman. Misal apalagi dia berhadapan dengan ya katakanlah mafia-mafia ya kan Bang. Ya. Nah, di daerah-daerah lain kita melihat banyak advokat yang dianiaya. Ya. Nah, khusus di Medan ini gimana Bang? Ada nggak catatan kita terkait advokat yang terkena dampak lah? Misalnya dia menangani sebuah kasus dengan kliennya. Ya. Ada nggak catatan itu dan bagaimana perlindungan yang kita berikan kepada mereka Bang? Nah, ini kan merupakan misi kita juga, meningkatkan perlindungan terhadap anggota kita, ya, advokat kita, kemudian meningkatkan hak imunitas, ya, karena kita profesi kita ini ada hak imunitas, ya, tidak bisa diganggu gugat secara perdata atau pidana dalam melaksanakan profesinya secara beritikat baik. Nah, tapi apabila dia melaksanakan profesi dengan tidak beritikat baik, maka ya hak imunitasnya akan berkurang, imunnya akan berkurang, ya kan. Nah, jadi kita memang harus meningkatkan pembelaan anggota kita. Kita ada bidang pembelaan anggota, ya. Kemudian kita ada pusat bantuan hukum, Pusbakum. Ada juga Ada, jadi itu juga akan kita fungsikan. Selain memberi pembelaan atau jasa hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma, kita juga akan lebih memfungsikan pusat bantuan hukum kita untuk melakukan pembelaan terhadap anggota kita. Jadi memang bersyukur kita selama kepengurusan yang lalu, advokat-advokat kita bilang ya lebih banyak yang baiknya ya. Karena banyaknya perkara yang masuk terhadap di Dewan Kehormatan kita itu per tahunnya hanya 5-7 perkara. Per tahun itu aja? Ya. Per tahun ya? Ya. Atau per periode? Kalau satu periode itu sekitar hanya 14 perkara lah. 14 ya? Ya. Jadi kita bisa sampaikan ya selama kepengurusan Charles ini ya sangat sedikit ya di Dewan Kehormatan. Kemudian yang dikriminalisasi juga sangat sedikit. Ada juga ya. Pak? Ada juga yang dikriminalisasi misalnya kan. Tapi apakah ini
dalam proses menjalankan profesinya yang tidak beretikat baik tadi, nah, itu juga harus kita lihat juga, gitu ya. Tapi biasanya dia lebih kepada pelanggaran kode etik. Jadi lebih kepada ya tingkah laku dari para advokat itu. Ya. Yang mengakibatkan dia dikriminalisasi, begitu kira-kira? Iya. Karena dia melanggar profesi tadi, maka dia dikriminalisasi oleh pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain, dari klien, dari teman sejawat. Tapi presentasinya sangat sedikit. Sedikit ya Bang? Ya. Pernah paling banyak 1 tahun itu sekitar 5 atau 7 perkara lah yang masuk ke DK. Secara keseluruhan selama periodisasi Pak Charles Lila ini, ya kita bilang masih sekitar 5% lah dari anggota kita. Laporan itu ya? Laporan pelanggaran kode etik. Ya. Oke, baik. Bersama kita rehat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Ngobrol, kita kembali lagi bersama Ketua Pradi Medan terpilih, Dr. Agus Azwir SHM Hum. Bang, ke depan ini kan tantangan kan bagi advokat cukup besar, apalagi kita melihat di zaman era globalisasi. Di Medan sebagai kota metropolitan tentu akan banyak persoalan-persoalan yang sangat spesifik. Misalnya investor-investor yang akan datang berperkara, ya kan? Nah, kesiapan para advokat kita, khususnya di dalam melakukan peradi, bagaimana Bang kira-kira untuk supaya mampulah mereka bersaing dengan ini kan? Artinya mereka tidak menggunakan lagi jasa advokat dari Jakarta, cukup di sini saja, karena di sini banyak. Nah, ini gimana tantangan ke depannya? Ya, kita yakin ya bahwa kualitas dari advokat-advokat yang ada di Medan Sumatera atau Sumatera Utara ini itu memang standarnya ya tidak kita ragukan juga, tapi memang harus kita tingkatkan kualitasnya. Jadi itu nanti usaha kita untuk meningkatkan kualitas advokat itu. Jadi untuk menghadapi misalnya kemajuan ekonomi, ya, ada penanaman modal asing, investor asing akan masuk ke Sumatera Utara atau ke daerah lain, bahwa kita memang harus siap. Ya, advokat kita harus siap, dan kita yakin memang sudah siap, cuman harus dikuatkan. Khususnya banyak advokat kita yang di Medan ini mengenai bahasa, ya. Nah, mungkin bahasanya harus kita tingkatkan, khususnya minimal bahasa Inggris, gitu, ya. Atau ke depan kita juga tingkatkan bahasa Mandarin, ya. Itu betul, Bang. Kemudian bahasa Arab, gitu ya. Karena memang poros-poros ekonomi dunia ini sudah nampak sekarang ini. Ya, tidak hanya ke Eropa, ke Amerika, tetapi sudah ke Mandarin, ya. Jadi bahasa Mandarin itu juga sangat penting untuk menghadapi ya investor-investor yang akan datang, ya, dari negeri tirai bambu, dari Tiongkok. Kemudian juga jangan dilupakan investor-investor dari dunia Arab, ya, dari Dubai, negara-negara yang ekonominya sangat maju. Mereka akan memang sekarang sudah berinvestasi di Sumatera Utara. Itu juga menjadi perhatian bagi advokat. Nah, memang tidak hanya nanti berharap harus advokat dari Jakarta, ya, atau dari mana, karena ya advokat di Medan dan Sumatera Utara ini ya memang sumbernya, lumbungnya para advokat. Jadi kita harus tingkatkan ini supaya nanti kita bisa bersaing, ya, supaya. Nah, kita juga akan mendorong anggota kita untuk, ya, kalau dia sudah keterampilannya sudah bagus, sudah ini, ya, sudah keterampilan sudah mampu, kita dorong dia hijrah ke Jakarta misalnya, atau hijrah ke luar negeri misalnya, ya, untuk bersaing di sana. Jadi tidak hanya di Kota Medan, tapi kita harapkan advokat-advokat kita ini juga mampu bersaing di daerah-daerah lain, atau kalau memang dimungkinkan kita akan dorong mereka juga berkiprah di dunia internasional, misalnya ke negara tetangga atau negara-negara lain, ya, supaya ya
akhirnya kesejahteraan advokat itu yang utama, bahwa mereka harus lebih sejahtera. Mungkin demikian, Bang. Standarisasi harga misalnya Bang, ada nggak diatur dalam Pradi sendiri? Nggak ada ya Bang? Ya, standarisasi Advokat ini. honor ya. Iya. Kita dikenal dengan honorarium, itu adalah pemberian dari hasil keahlian kita. Nah, bagi advokat tidak ada honor itu. Tidak ada ya. Tetapi honor itu oleh undang-undang itu dijamin bahwa advokat itu boleh mendapatkan honorarium sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dengan klien. Ya. Berarti semakin tinggi skill seorang advokat, maka akan semakin meningkatkan inilah ya Bang, Iya. tingkat honorarium ya. Iya, Jam itu terbang makanya. semakin tinggi, ya kan? Kualitas semakin tinggi, pengalaman juga semakin banyak, akan meningkatkan honor Ya. honor dia, dan dia akan lebih sejahtera. Semakin tinggi jam terbang berarti semakin mantap lah. Mantap, pasti honor yang diterima, keterampilannya juga akan lebih mantap, ya kan? Iya. Nah, ini kan advokat juga sebagai salah satu aparat penegak hukum di negeri ini, Bang. Ya. Ini kan tidak terlepas misalnya peran mereka dalam mendampingi klien berhadapan dengan aparat-aparat penegak hukum sepertinya kejaksaan, kepolisian. Nah, di beberapa belakangan ini kita melihat advokat sering berbenturan misalnya dengan aparat kepolisian, misalnya polisi menghendaki nggak usah pakai pengacara, ya kan? Bahkan yang kemarin itu ada advokat yang menghambur-hamburkan uang karena kecewa dengan apa tadi kan? Kliennya dituduh, diminta supaya tidak pakai pengacara. Ini bagaimana Pradi dalam rangka membangun harmonisasi dengan aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian tadi dalam hal apa ya Bang, profesionalitas. Ya. Nah, ini gimana Bang? Ya. Ya, ini juga termasuk misi kami ya. Misi kami salah satunya melakukan harmonisasi dan sinergisitas dengan penegak hukum lainnya. Ada ya kita ya, penegak hukum yang paling muda, kemudian ada kepolisian, ada kejaksaan, dan kehakiman. Ini 4 pilar penegak hukum di Indonesia. Nah, kita sebagai yang paling muda ini, ini masalah komunikasi saja, ya, komunikasi dan tingkah laku masing-masing penegak hukum. Jadi kita akan coba lakukan harmonisasi dan meningkatkan harmonisasi dan sinergisitas ini dengan penegak hukum lainnya supaya ya jangan terjadi lagi hal-hal yang demikian. Nah, caranya adalah melakukan nota kesepahaman MOU dan nota agreement ya, perjanjian kerjasama supaya nantinya kita juga dilindungi ya, eksistensi hak imunitas kita juga mereka juga paham ya, karena kadang-kadang kalau komunikasinya tidak bagus ya, tidak ada antara lembaga, tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi, ini yang sering di lapangan ini kejadian. Iya. Nah, ini yang kejadian kan yang ya di tingkat-tingkat polsek, antara penyidik dengan advokat ya. Dan yang lain Bang ya. Ya, ini yang harus kita tingkatkan nanti. Selama ini sudah ada kerjasama harmonisasi, tapi kami dalam debat juga sudah menyampaikan bahwa kita akan melakukan MOU dan perjanjian kerjasama dengan penegak hukum lainnya, ya. Setelah nanti keputusan kita terbentuk, dilantik, kita akan langsung membuat MOU atau perjanjian kerjasama itu supaya inilah menjadi kerja pertama kita, pengurus kita yang sekarang ini. Di Medan sendiri pernah kita digeserkan Bang antara penyidik dengan advokat yang mendampingi kliennya sehingga ya terjadilah misalnya gesekan apa pengadu ke Pradi gitu, minta perlindungan, ada nggak? Ya itu tadi kita bilang, tapi kuantitasnya, jumlahnya sedikit ya. Minim ya? Minim, karena saya pikir memang
rekrutmen kita kan lumayan bagus ya, rekrutmen advokat kita, peradi kita lumayan bagus. Jadi orang-orangnya juga mudah-mudahan juga mempunyai tingkah laku yang bagus, tetapi ya tidak bisa dihindari juga kan kadang karena dua kepentingan ini. Waktu advokat ya mendampingi kliennya ya, pasti dia berusaha bagaimana klien ini merasa ya terlindungi, didampingi ya, diwakili ya, kalau apa, jadi ya bisa terjadi. Ada beberapa yang terjadi. Jadi saya harap ya ke depan ini kita ini kan lah. Berarti ini tergantung individu advokat tadi ya, berkomunikasi dengan penyidik ya. Berkomunikasi. Bagaimana dia cara ini ya. Cara dia pribadi lah ya. Makanya kita juga nanti akan buat bagaimana juga meningkatkan ya sikap-sikap gitu ya. Kita buat bagaimana dia berkomunikasi, public speakingnya gimana. Ini khususnya bagi advokat muda, milenial. Tapi kalau advokat yang udah berpengalaman, itu sudah mereka sudah paham itu. Paham ya. Berarti advokat milenial yang emosionalnya masih tinggi lah ya. Masih tinggi. Kita wajar lah ya. Wajar. Yang mudah terpancing bang ya, itu. Dan memang itulah karakter advokat ini kan pejuang. Ya. Pejuang menegakkan keadilan ya. Jadi ya wajar. Tapi kita akan poles supaya kawan-kawan kita, rekan-rekan kita, adik-adik kita ini memang bisa berargumentasi, ya, berbobot, ya, dan mempunyai pengetahuan yang mumpuni dalam bidang hukum atau perkara kasus yang ditanganinya, yang sedang ditanganinya. Jadi kalau mengamburkan uang itu pelanggaran kode etik tuh, Pak? Nah, itu kalau pandangan kami itu apa namanya emosional ya. Enggak, itu melanggar nggak kira-kira? Sebenarnya ya dari etika ya. Ya etika juga ya tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya ya, Pak. Ya dilakukanlah dengan cara-cara yang lebih argumentatif ya. Betul ya, daripada mengamburkan gitu ya. Ya, argumentatif itu euforia apa namanya emosional tadi ya. Ya. Oke, baik, bersama Orbit kita kembali lihat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Orbit, kita kembali bersama Ketua Pradi Medan terpilih, Dr. Agus Azwir SHM. Bang, saat ini kan kita melihat bahwa banyak problematika di tengah masyarakat, khususnya masyarakat marginal lah ya Bang. Mereka tidak memiliki kesanggupan untuk membayar pengacara. Katakanlah misalnya masyarakat yang terganggu kepentingannya, terganggu hajat hidupnya akibat kebijakan pemerintah, misalnya digusur, yang kelima digusur karena dia berjualan. Nah ini kan perlu pendampingan secara secara hukum agar bisa berhadapan, karena ini kan sudah berhadapan dengan hukum. Apakah itu tentang dia melanggar peraturan daerah atau undang-undang. Nah terkadang masyarakat ini enggan dia memakai advokat karena lebih banyak pengeluaran katanya kan. Ngeri kali Bang sekarang advokat ini, kita minta perlu payah, nanti ujung-ujungnya orang itu 86 katanya kan. Nah ini Pradi macam mana melihat ini Bang, mendorong supaya anggotanya supaya bisa lah mengadvokasi masyarakat yang bermasalah dengan hukum tapi tidak punya anggaran. Jadi undang-undang advokat itu juga 18/2003 itu juga sudah mengamanahkan bahwa selain advokat itu dijamin honorariumnya, juga advokat itu harus memberi bantuan hukum secara cuma-cuma, prodiu ya istilah apanya. Nah, ini adalah juga suatu kewajiban advokat, kewajiban yang memang diperintahkan oleh etikanya dan diperintahkan oleh ketentuan hukum ya, undang-undangnya. Jadi memang setiap advokat itu harus memberi bantuan hukum cuma-cuma. Dia tidak boleh menolak perkara karena hal-hal yang demikian tuh, hal-hal misalnya karena SARA misalnya ya, masalah status ekonomi. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh, Bang. Tidak boleh, itu melanggar etika kita. Ya. Tetapi bagaimana dia
bukan menolak ya, bagaimana dia ingin, misal dia tidak menyatakan bahwa ini dia tidak mampu karena spesialisasi dia bukan di sana, itu adalah hal-hal mungkin yang lain. Tapi kalau untuk masyarakat yang termarginalkan itu ya, itu wajib dilakukan pembelaan. Jadi Peradi sendiri itu sudah membuat Pusbakum itu, Pusat Bantuan Hukum. Untuk masyarakat Bang ya? Iya, untuk masyarakat itu diutamakan ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang pro bono tadi, yang apa namanya, yang masyarakat marginal lah ya? Iya, masyarakat yang tidak mampu gitu ya. Selain dia utama melakukan pembelaan kepada anggota, dia juga melakukan advokasi pada masyarakat lah ya? Ya, dia melakukan kegiatan-kegiatan advokasi ya, yang bersifat pro bono tadi, yang cuma-cuma tadi ya. Jadi memang sudah mekanisme di Peradi ini itu sudah menjadi perhatian ya, perhatian bahwa memang advokat ini tidak mengutamakan honorarium itu. Budget tadi lah ya? Ya, makanya Peradi itu membuat toganya itu di belakangnya itu ada kantong. Jadi kantong kita itu tidak di depan, seolah-olah di belakang. Filosofinya kita kerja dulu, nanti honorariumnya gitu. belakangan gitu. Itulah filosofi advokat itu. Gitu. Kerja dulu, ya. honor belakangan. Honor belakangan, maka di kantongnya di belakang. Gitu. Ya. Bukan kerja dulu, perkara belakangan, bukan ya? Jadi itu filosofinya, ya, karena ya katanya ya supaya advokat itu juga mengerti bahwa ini adalah profesi yang mulia ya, profesi nobile dan yang terhormat ya. Jadi advokat itu diharapkan selalu mandiri ya, selalu independen dari pengaruh-pengaruh apa ya. Sebagai penegak hukum ya diharapkan begitulah, akan membantu masyarakat mencari keadilan, tidak hanya yang berbayar. Ya, ada kewajiban kita yang tidak berbayar juga harus kita terima juga ya, advokasi ya. Dan bisa dibilang apabila ada advokat yang menolak dengan tidak etis ya terhadap pencari keadilan ya, dengan, bisa dilaporkan Bang ya? Ya, bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan karena dia melanggar etikanya tadi, atau melanggar hal-hal yang diamanatkan oleh undang-undang, bahwa memang advokat itu ya tidak boleh menolak suatu perkara itu apabila dengan alasan-alasan masalah apa namanya, sara ekonomi, golongan, macam itu ya tidak diperbolehkan. Nah, tapi dia memang di praktek kita ada cara-cara yang lebih apa ya, yang tidak melanggar etika. Misalnya memang dia tidak mampu dalam menangani perkara itu, jangan pula dia sudah tidak mampu dia memaksakan diri. Nanti jatuhnya dia menelantarkan kliennya. Jadi dia juga melanggar di pertengahan jalan, tinggalkan klien ya? Iya, ditinggalkan. Karena itu melanggar mampu dia menangani etika perkara juga. itu. Ya, menelantarkan kliennya, ya, atau mengambil sejumlah uang, dia tidak urus perkaranya gitu. Ada juga gitu ya? Ada. Tariknya kawan tumbuhnya, dia putar kemana? Dia tak. Nah itu dia, supaya advokat ini juga harus paham dia kalau memang dia tidak mampu dalam suatu perkara. Dia jangan dipaksakan Bang ya? Jangan dipaksakan. Ini bukan spesifik saya gitulah ya? Ya, tapi tidak boleh dia, misalnya dia kita sebagai advokat itu menolak, wah saudara ekonominya nggak ada apa semua, atau golongannya kita berbeda, itu nggak boleh ya, itu gitu, kita melanggar. Nah, Peradi sendiri buka nggak konsultasi hukum bagi masyarakat secara gratis Pak ke depan ini? Iya, kita akan buka ya, gitu ya? Di gedung ini dibuat ya? Iya, karena ini pusat dari data, pusat dari komunikasi, sharing informasi ya. Kita persilakan dari masyarakat, kita buat apa namanya, forumnya, membuat apa namanya, tempatnya ya, berbentuk apa, atau elektronik atau apa, supaya masyarakat itu bisa mengkonsultasikan pusat hukumnya ya.
kita lakukan advokasi, kita terbuka lah supaya masyarakat ini lebih juga merasakan manfaat hadirnya Peradi di Medan ini ya. Nah ini kan sekarang Bang ada program pemerintah menyikat mafia tanah. Peradi gimana Bang? Ada diajak sumbangsih. Bagaimana kita sama-sama nih menyikat mafia tanah, kan banyak korbannya masalah-masalah juga. Ya. Peradi Medan? Ya, sampai hari ini kita belum ada apa ya, mendapat misalnya tawaran, itulah sama-sama tidak ada. Mungkin ke depan kita harus lebih aktif jemput bola. Ya, jemput bola. Ya kita lebih apalah, lebih kepada menjaga anggota kita, menjaga advokat kita supaya tidak terlibat dalam mafia itu. Jangan terlibat. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang terlibat. Ya, kita itulah fungsinya organisasi ini. Ya, gitu, ya. Mengingatkan anggota Bang. Mengingatkan anggota supaya kita jadi advokat yang baik lah ya. Yang baik, beretika, berkarakter lah kita bilang ya, berkarakter, unggul ya, bertanggung jawab, berintegritas ya. Nah itulah. Saya rasa klien itu akan senang. Kalau advokat demikian ya. Nah Bang, ini istilah mafia peradilan kan agak meredup apa? Dia berapa waktu ini. Nah Abang melihat mafia peradilan saat ini bagaimana Bang? Mafia peradilan. Di pengadilan ya. Iya, mafia peradilan. Di jajaran wilayah pengadilan tinggi Sumatera Utara lah, termasuk Medan. Saya lihat sudah jauh berkurang ya. Iya Bang ya. Tidak ada kita dengar lagi berita-berita bahwa di pengadilan di Medan ada mafia, pengadilan di Pakam, pengadilan negeri lain enggak. Saya rasa sudah jauh berkurang ya. Sangat jauh berkurang ya. Karena memang ini juga hasil kerjasama dari instansi hukum dan HAM, pengadilan ya, Mahkamah Agung ya, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan beberapa NGO ya, supaya dulu kan ini sangat heboh ya, sangat heboh supaya ada perbaikan, tapi sekarang sudah jauh berkurang ya. Apalagi ada komisi yudisial ya. Komisi yudisial itu ya. Yang mengawasi etik para hakim. Para hakim, saya melihat sangat jauh, dan saya yakin komitmen Ketua Mahkamah Agung juga dari Kementerian Hukum dan HAM ya, dari Komisi Yudisial itu, dan kita para advokat juga Bang ya. Advokat, organisasi advokat ini ya. Nah, saya rasa sudah sangat baik. Mungkin ke depan kita tingkatkan, dan apabila ada kejadian-kejadian itu berarti bukan apa ya, lembaga ya, berarti oknum lah itu ya. Semua oknum, tapi sudah selalu diingatkan, selalu ya. Meskipun tetap ada juga sih ya, apa kan? Tidak bisa kita pantau semua ya, tapi mudah-mudahan dengan kita selalu berkomunikasi, menyampaikan informasi, menyampaikan perkembangan yang mudah-mudahan ini semakin hilang ya. Ya kita tidak bisa bilang wah udah nggak bisa juga, pasti tetap ada ya Bang. Pastinya tetap. Nah harapan Bang kira-kira ke depan ini Abang kan 2022-2027. Ya. Ini sebuah perjalanan yang panjang ini Bang kan. 5 tahun ke depan dari sebagai ketua Peradi Medan, apa harapan Abang kepada anak-anak Abang ini, ada di Abang yang sebagai advokat baru yang bakal sebagai pendekar hukum yang bakal berkecimpung di Medan, harapan Abang apa kira-kira Bang? Ya baik, terima kasih Bang Pi. Kami sebagai ketua Peradi Medan terpilih ya, kedepannya pertama kami akan melakukan konsolidasi kepengurusan ya, kita akan susun kepengurusan supaya organisasi kita ini berjalan dengan baik ya, bisa membuat program dan melaksanakan program-program secara baik ya, untuk kemajuan dan kesejahteraan advokat di Kota Medan dan Sumatera Utara. Kita juga akan
melahirkan, ya, merekrut advokat-advokat, ya, dengan kurikulum yang sudah dibuat oleh Dewan Pimpinan Nasional Peradi, ya. Kita akan menyaring advokat-advokat muda yang lebih bagus, berkualitas, ya, dan kita menjaga kualitasnya, dan kemudian meningkatkan karakternya, ya, berintegritas, kemudian bertanggung jawab. Nah, ini menjadi harapan kita supaya keterampilan kualitas para advokat ini meningkat, maka secara otomatis kesejahteraan advokat Medan, Sumatera Utara juga akan meningkat. Kemudian harapan kami bahwa akan lebih banyak lagi kader-kader advokat muda kita yang akan berkompetisi lah ya, berkompetisi di Medan ini. jangan di Medan saja. Oh, didorong juga nasional ya. Nasional, internasional ya. Dan internasional kita akan mendorong itu dengan meningkatkan kualitas tadi misalnya bahasa dan kualitas keilmuannya menghadapi perkembangan perekonomian, ekonomi, ya, globalisasi. Nah, itu harapan kita supaya advokat ini memang benar-benar tidak advokat-advokat yang kalengan lah, ya. Mudah-mudahan anggota kita ini akan terus bertambah. Oh, 3.000 Bang ya. 3.000, mudah-mudahan malah bisa lebih. Ya. Karena sekarang sekitar 1.750 sekian. Nah, kita berharap 3.000 lah, 3.000 lebih lah. Ya, mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan tercapai karena kita melaksanakan ujian itu setiap tahun Bang ya. Setahun bisa 2 kali. 2 kali ya. Nah, gitu ya. Dan kualitasnya mudah-mudahan memang kita jaga bahwa Medan Sumatera Utara ini adalah sebagai sumber advokat di Indonesia yang berkualitas. Berkualitas itu yang paling penting. Ya. Tidak kaleng-kaleng lah. Ya, sudah terbukti ya bahwa kita menghasilkan advokat yang luar biasa. Mungkin demikian harapan kita. Ya. Baik, pemirsa Ngorbit, demikian tadi ngobrol kita bersama Ketua Pradi Medan terpilih Dr. Agus Azwir S.M. Hum. Semoga ngobrol ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi para advokat di Kota Medan, sehingga kedepannya memang kita berharap advokat-advokat ini bisa bekerja dengan baik, karena dengan baiknya advokat maka penegakan hukum juga akan lebih baik, karena apapun ceritanya penegakan hukum harus diawasi dan direalisasikan dengan penegak hukum juga yang baik. Dan kita berharap ke depan ini masalah-masalah hukum kepada masyarakat bisa berkurang dengan tingginya kesadaran hukum kita dalam melaksanakan kesadaran hukum di kehidupan kita sehari-hari. Demikian pemirsa Ngorbit, kita akan kembali pada waktu dan dengan tema yang berbeda. Ngorbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Terima kasih, Bang Azwir. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.